Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 3. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita ini sedang dihadapkan pada wabah virus COVID-19. Oleh karena itu, kita harus menerapkan 3M. M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan. Dan M yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Pembelajaran pertama kita pada hari ini, kita akan memulainya dengan membaca teks hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, rumah Dayu bersih dan sehat. Dayu dan keluarga selalu menjaganya. Hidup bersih dan sehat di rumah itu penting. Rumah tertata rapi dan indah. Rumah terasa nyaman. Coba kita amati gambar tersebut ya anak-anak. Terlihat bahwa keluarga Dayu sedang membersihkan rumah mereka. Nah, anak-anak, apa saja kegiatan Dayu dan keluarga? Kegiatan yang mereka lakukan yaitu membersihkan rumah. Kemudian, apakah anak-anak setuju dengan kegiatan yang mereka lakukan? Tentunya harus setuju ya anak-anak. Nah, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu di rumahmu? Ayo, apakah kalian pernah membersihkan rumah dengan keluarga? Harus membersihkan rumah ya. Ibu berharap juga kalian selalu membersihkan rumah dibantu dengan anggota keluarga lainnya agar rumah terlihat rapi. Kemudian kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan? Pasti banyak ya anak-anak. Semoga kegiatan tersebut bermanfaat dan membuat rumah rapi. Apakah kalian senang bernyanyi anak-anak? Kalau ibu senang sekali bernyanyi anak-anak. Nah, kemudian apa itu bernyanyi? Bernyanyi berarti mengeluarkan suara yang bernada. Itu pengertian dari bernyanyi ya anak-anak. Ketika kita mengeluarkan suara yang bernada, berarti kita sedang bernyanyi. Ada nada yang dinyanyikan panjang dan ada juga nada yang dinyanyikan pendek. Panjang pendek nada itu dapat dihitung dengan ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nah, biasanya dalam sebuah lagu itu anak-anak ada notnya atau nadanya. Notnya itu terdiri dari do, re, mi, fa, so, la, dan si. Anak-anak perlu ketahui itu ya. Sekarang kita akan belajar panjang pendek nada berdasarkan ketukannya. Nah, anak-anak, kalau ada nada satu atau dia berdiri sendiri, satu itu disebut dengan nada do, maka dibunyikan satu ketukan. Kemudian jika ada nada satu, satu dan garis, masing-masing nada do dibunyikan setengah ketukan. Nah, kemudian jika ada nada titik 4, 4 itu disebut dengan fa ya anak-anak, maka nada tersebut dibunyikan dua ketukan. Nah, kemudian nada 1,0 garis, nada 1 itu adalah nada do ya anak-anak. Nada do itu dibunyikan 1,5 ketukan. Jika ada titik, 0 dan garis, maka angka 0 merupakan tanda istirahat ya anak-anak. Nah, di sini juga terdapat nada titik, 0 dan garis. Angka 0 garis dibunyikan setengah ketukan. Kemudian nada titik 3 garis, 3 itu disebut dengan nada mi, maka dibunyikan selama setengah ketukan. Rangkaian pada nada berjalan menurut birama. Pada lagu ini biramanya 2/4. Nah, berarti kalau birama 2/4 itu dimainkan dua ketukan. Anak-anak tahu lagunya Bapak Ate Mahmud yang berjudul Membuang Sampah? Nah, mari kita dengarkan lagu dari Bapak Ate Mahmud tersebut. Mari kita nyanyikan bersama-sama anak-anak. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya.
sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, anak-anak, itu dia lagu dari Bapak Ateh Mahmud. Di sini nada yang satu ada garisnya itu dibaca setengah ketukan. Kemudian sedangkan untuk nada yang 3 ini atau dibaca mi itu nadanya dibunyikan satu ketukan karena dia berdiri sendiri ya anak-anak. Nah, anak-anak, pada buku siswa terdapat teks percakapan antara lebah dan semut. Mari kita pelajari teks percakapan antara lebah dan semut tersebut. Lebah bertanya kepada semut, "Apa yang sedang kamu lakukan, semut?" Kemudian semut menjawab, "Aku sedang membersihkan rumahku." Kemudian lebah bertanya kembali, "Untuk apa kamu membersihkan rumahmu?" Semut menjawab, "Agar rumah bersih dan sehat." Kemudian lebah bertanya, "Mengapa rumah perlu bersih dan sehat?" Semut menjawab, "Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit." Kemudian lebah mengucapkan terima kasih. "Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat." Kemudian semut menjawab, "Ya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah, tanggung jawab kita bersama." Anak-anak, apa isi percakapan lebah dan semut di atas? Isinya tentang menjaga kebersihan di rumah. Nah, apakah yang dapat kita simpulkan dari percakapan itu? Kesimpulannya yaitu kita harus selalu menjaga kebersihan rumah kita, karena kebersihan rumah kita itu adalah tanggung jawab kita bersama dan tanggung jawab anggota keluarga. Mari kita baca bersama-sama rumah yang bersih dan menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Perhatikan alat kebersihan berikut. Nah, dari gambar tersebut terdapat keset dan serbet. Keset dan serbet ini merupakan bangun datar ya anak-anak. Keset dan serbet berbentuk bangun datar persegi dan bangun datar persegi panjang ya anak-anak. Nah, anak-anak, coba kita perhatikan gambar berikut. Benda yang berbentuk lingkaran. Di sini banyak sekali gambar-gambar benda yang berbentuk lingkaran. Coba kita amati ya, mulai dari uang, kaset, jam, kemudian cangkir dan mangkuk. Cangkir itu permukaannya berbentuk lingkaran ya anak-anak. Juga mangkuk permukaannya juga berbentuk lingkaran. Nah, kemudian ada benda yang berbentuk persegi. Coba kita amati benda-bendanya ya anak-anak. Setelah itu, terdapat benda yang berbentuk persegi panjang, mulai dari buku tulis, papan tulis, dan jendela. Itu semua berbentuk persegi panjang. Nah, setelah itu ada benda yang berbentuk segitiga juga anak-anak. Silahkan kalian amati ya, mulai dari atap rumah. Atap rumah itu berbentuk segitiga ya. Kemudian ada mistar yang berbentuk segitiga. Nah, anak-anak, bangun-bangun datar tertentu mempunyai ruas-ruas garis. Ruas-ruas garisnya itu, coba kita lihat ruas garis yang ada di keset. Perhatikan ya anak-anak, ruas garis yang ada di keset itu adalah dari titik ujung ke titik ujung. Titik ujung yang pertama ke titik ujung yang pertama itu. Yang kedua, itu adalah ruas garis. Kemudian, berapa ruas garis yang ada pada keset? Nah, ruas garis yang terdapat pada keset tersebut yaitu ada 4 ruas garis. Yang pertama, yang kedua,
yang ketiga, dan yang keempat. Terdapat 4 buah ruas garis ya anak-anak. Nah, kemudian keset tadi berbentuk persegi panjang. Nah, berarti persegi panjang itu memiliki 4 ruas garis. Kita hitung ya, 1, 2, 3, dan 4. 4 ruas garis yang dimiliki oleh persegi panjang. Kemudian di sini ada serbet. Serbet itu juga memiliki ruas garis. Nah, ruas garis pada serbet itu juga ada, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. 4 ruas garis. Nah, serbet itu sama dengan persegi. Persegi itu juga terdapat 4 buah ruas garis. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Itu tadi lagu Membuang Sampah ciptaan Pak Ate Mahmud. Anak-anak, coba kalian amati syair dari lagu Membuang Sampah ini. Di sini ada tanda garis bergelombang dan garis lurus, bahkan ada lirik lagu yang tidak ada garisnya. Nah, anak-anak, dalam menyanyi ada yang namanya dinamika. Dinamika lagu itu biasanya menggunakan tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu. Jadi, lagu itu akan terasa enak jika ada dinamikanya. Lagu biasanya dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Tanda garis berarti dinyanyikan keras. Kemudian, tanda gelombang berarti dinyanyikan lembut. Dan baris yang tidak bertanda berarti dinyanyikan biasa. Pada lagu terdapat dinamika. Dinamika berhubungan dengan tekanan kuat dan lemah saat menyanyikan lagu. Saat diberi tekanan kuat, lagu dinyanyikan dengan keras. Kemudian saat diberi tekanan lemah, lagu dinyanyikan dengan lembut. Dengan adanya dinamika, lagu menjadi semakin enak didengar ya anak-anak. Perhatikan percakapan antara cicak dan kecoa. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. Mari kita baca anak-anak. Di sini cicak bertanya kepada kecoa, "Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa?" Lalu kemudian kecoa menjawab, "Manusia selalu membuang sampah ke sini." Kemudian cicak bertanya lagi, "Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan?" Kemudian kecoa menjawab, "Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju, kita harus hidup bersih dan sehat." Coba dari percakapan tadi, apa isi percakapan antara cicak dan kecoa anak-anak? Iya, betul. Mereka membahas tentang manusia yang selalu membuang sampah sembarangan. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Nah, gambar tersebut menunjukkan rumah yang bersih dan rumah yang sehat. Coba apa ciri-cirinya? Yang pertama, ciri-ciri rumah yang bersih, tidak ada sampah berserakan. Kemudian yang kedua, debu selalu dibersihkan. Yang ketiga, peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Yang keempat, rumah dicat dengan warna yang menarik. Itu adalah ciri-ciri rumah yang sehat. Kemudian bandingkan dengan ciri-ciri rumah yang tidak bersih. Nah, kalau ciri-ciri rumah yang tidak bersih itu sebagai berikut. Yang pertama, ada sampah berserakan dan bau. Kemudian, debu-debu tidak dibersihkan. Kemudian, peralatan rumah tangga tidak tersusun rapi. Dan cat dindingnya pun pudar. Itu. Anak-anak, ada teks berjudul Hindari Rumah yang Tidak Bersih. Mari kita baca. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu.
nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya, bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Dalam bacaan tersebut terdapat beberapa kosakata. Nah, ada kosakata kotor, ada kosakata sampah. Kita akan cari tahu arti dari kosakata tersebut. Dari teks tadi terdapat kosakata yang pertama kotor, artinya tidak bersih atau terkena noda. Yang kedua itu sampah. Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Kemudian yang ketiga yaitu kuman. Kuman itu adalah binatang yang amat kecil yang dapat menyebabkan penyakit. Dan yang terakhir adalah bau. Bau adalah sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera pencium. Indera pencium kita itu yaitu hidung ya anak-anak. Rumah yang bersih dan sehat itu peralatannya tertata rapi ya anak-anak. Nah, di sini ada macam-macam peralatan yang ada di rumah. Coba kita amati bersama-sama. Nah, anak-anak, ini adalah macam-macam peralatan yang ada di rumah. Mulai dari benda yang berbentuk lingkaran. Benda-benda berbentuk lingkaran ini yang pertama kaleng. Kaleng itu tutupnya berbentuk lingkaran. Kemudian mangkuk. Mangkuk itu permukaannya berbentuk lingkaran. Dan cangkir juga permukaannya berbentuk lingkaran. Kemudian terdapat benda yang berbentuk persegi. Ada jam yang berbentuk persegi dan lain-lain. Kemudian lagi ada benda yang berbentuk persegi panjang, mulai dari buku tulis, papan tulis, dan jendela. Nah, selanjutnya itu ada benda yang berbentuk segitiga. Kita akan pelajari bersama-sama tentang bangun datar. Bangun datar itu memiliki yang namanya ruas garis atau sisi. Nah, anak-anak coba perhatikan ruas garis yang terdapat pada segitiga. Ruas garis yang ada pada segitiga ternyata memiliki 3 ruas garis. Ruas garis pada segitiga ya anak-anak. Kemudian coba amati ruas garis yang terdapat pada layang-layang. Ternyata layang-layang memiliki 4 buah ruas garis atau sisi. Nah, selanjutnya ruas garis sisi bangun datar. Di sini kita akan belajar ruas garis sisi bangun datar ya anak-anak. Bangun datar yang pertama yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki jumlah ruas garis atau sisi yaitu 3 ruas garis. Kemudian bangun datar yang selanjutnya yaitu bangun datar segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini ternyata jumlah ruas garis atau sisinya juga ada 3. Selanjutnya yaitu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini jumlah sisi atau ruas garisnya ternyata juga ada 3. Sama seperti segitiga yang lainnya ya. Selanjutnya segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini juga memiliki 3 ruas garis atau sisi. Nah, bangun datar selanjutnya yaitu belah ketupat. Bangun datar belah ketupat ini memiliki jumlah ruas garis atau sisi yaitu 4. Nah, selanjutnya layang-layang. Layang-layang ini memiliki jumlah ruas garis atau sisi juga 4 ya ternyata. Wah, selanjutnya ada persegi. Persegi ini memiliki jumlah ruas garis atau sisi juga 4 ya. Dan sama dengan persegi panjang. Persegi panjang ini juga memiliki 4 ruas garis. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar ya anak-anak. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat kalian pahami. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.